Itu langkah apa yang Cak Yong lakukan ternyata bisa bertahan hidup akhirnya. Itu apa yang dilakukan biar teman-teman yang pemula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi ya guys. Di konten kali ini saya dan rekan saya Mas Goyu mau cerita tentang riwayat. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi ya guys. Semoga Sobat Kroto Banyuwangi sehat selalu. Untuk konten kita kali ini kita agak berbeda. Kita mau bahas pengalaman ternak kerotonya Cak Yong ya. Jadi nanti pengalamannya seperti apa, kemudian yang bisa diambil dari pengalamannya Cak Yong itu apa untuk ternak keroto, terutama bagi pemula ya. Iya. Langsung saja, sebelum kita mulai kita mau minum dulu guys. Guys, minum dulu guys, karena nanti membutuhkan. Salam cekak-cekik. Mene cair guys, utek guys. Oke, ini kisah santai ya, ataupun santai ya. Bahasanya kita bahas santai, bahasanya kisah guys. Kita mulai dari sini Cak Yong. Mulai kapan Cak Yong ternak keroto? Mulai awal ternak keroto Tahun berapa? 2015 guys. 2015, 7 tahun yang lalu ya. Belajar. Itu kira-kira awal. umur berapa Cak Yong belajar Sekarang awal? umur 21. Umur 21. Oke. Cak Yong, kenapa dulu sempat berpikir ingin ternak keroto? Awal mula saya mau ke ternak keroto dari kesalahan ternak murai guys. Jadi kesalahan ternak murai. Iya. Itu gimana kesalahan itu maksudnya apa? Berarti sebelumnya ternak murai. Iya. Tapi gagal. Terus kenapa kok bisa sampai ke ternak semut yang menghasilkan keroto? Karena murai itu pakannya dari keroto guys. Utamanya biar cepat produksi anak murai. Iya. Oh, jadi harus ada asupan keroto. Iya. Untuk berkembang biak murai yang berkualitas ya. Iya. Pasti karena kan untuk burung berkicau. Iya. Terus apa ini juga jadi faktor? Karena kan kita di pedesaan ya. Iya. Kan mungkin banyak sarang semut. Iya. Apa itu juga faktor pengen ternak keroto? Itu yang intinya juga. Karena di sini juga masih banyak di alam semutnya, semut rangrang itu. Jadi masih bisa cari gitu ya. Masih bisa cari. Oke. Kalau di kota-kota sulit guys. Oke guys. Kemudian ternak pertama itu gimana guys? Kalau kesahnya, terus pertama ternak itu dapat bibit dari alam ataupun cari ataupun beli, terus berapa banyak? Berapa toples awal itu? Awalnya belajar awalnya cari dari alam guys. Dari alam, Manjat pohon. Kayak sulit guys. berarti dapat dari alam, terus sudah buat terak. Udah buat Waktu itu terak. buat teraknya dapat informasi dari mana rak yang sesuai? Dari YouTube, banyaknya dari YouTube, Facebook, Google juga. Jadi media, Iya, media sosial lah, internet media ya. sosial. Sering-sering buka
Oh, berarti buat rak, terus semuanya dilihat di YouTube sebagai pemula, Iya. terus cari bibit. Iya, dari bibit sendiri dari alam. Terus Enggak awal beli. itu langsung dimasukkan ke rak atau gimana? Awal dulu. Awal dulu langsung dirak, guys. Langsung dimasukkan ke rak. Rak, langsung dikasih toples-toples Iya. gitu, Tapi kok semua semutnya mati. mati semua. Wes rusak. Oh, jadi itu kejadian berulang-ulang. Berulang-ulang sampai Berapa kali? Berulang-ulang sampai kemungkinan hampir ke setengah tahun, guys. Setengah tahun berulang-ulang Aduh. kejadian. Iya. Nah, kemudian ada perubahan mulai bisa ternak, katakan bisa ternak. Itu awalnya gimana? Awalnya Ada perubahan apa? Misalkan yang awalnya langsung ditaruh di rak, terus ada ilmu baru apa sehingga semut itu bertahan hidup lama. Itu gimana? Bisa diceritakan? awalnya harus belajar cari dulu gimana biar semut dari alam itu tidak banyak yang mati. Ya, intinya tidak Ya, banyak yang ya, mati. Ya, intinya. Nah, itu langkah apa yang Cak Yong lakukan ternyata bisa bertahan hidup akhirnya. Itu apa yang dilakukan biar teman-teman yang pemula ini tanpa harus melewati pengalaman itu, biar pengalaman orang lain yang keliru dan langsung dijadikan pengalaman yang baik untuk teman-teman pemula. Ya. Awalnya pokoknya yang pertama tempat harus Tempat eraknya atau tempat ruangannya. ruangannya. Jadi bisa dikatakan ruangan atau Iya, kandang ya iya, di sini. Ya? Kandang. Kandangnya itu gimana, Cak Yong? Kandang memenuhi syarat. Apa intinya itu? Mungkin bertanya-tanya itu, Sobat Broto. sirkulasi udara, Sirkulasi udara, aliran udara Iya. lah ya. Heeh. cahaya Bentar, aliran udara ini harus gimana? harus Ya mengalir. ya Ada angin yang terus. keluar, Ya, ada ya, ada yang angin masuk juga. Terus Cahaya harus ada, cahaya harus ada. walaupun sedikit. Oke, cahaya harus ada walaupun Iya. sedikit. Terus Sama apa itu, kelembaban suhu Iya. udara gitu. sama sekitar juga, jangan sampai terlalu banyak orang yang lewat Lalu lalang. di situ. Oke, berarti ada 4 ya. Iya. Ada lagi Cak Yong waktu itu? Sama kebersihan. Kebersihan. Berarti mulai ada perubahan dalam Iya. artian semut mulai bertahan itu Iya. karena ada ilmu baru 5 ini ya. Iya. Mulai Itu dari harus paham. aliran udara, cahaya, kelembapan, terus ramai atau tidaknya sekitar kandang, Sekitar sama itu penting. kebersihan ya, Iya. perawatan itulah ya. Nah, setelah ini berhasil dilalui atau merasa lebih benar dari Iya. sebelumnya ternaknya, itu kemudian apa yang terjadi waktu itu? lebih mengurangi kematian semut, guys. Lebih mengurangi kok Iya, makin semut. kematian semut. Terus Soalnya makin lama makin kok semut ini kok makin berkurang, kok enggak tambah. Itu tambah. Itu sering. yang sulit. sering yang kalian tanya WA terus ngechat kepada admin Broto Banyuwangi, dalam hal ini saya, itu kebanyakan kenapa semutnya mati. Yang sering banyak Ya. yang tanya Itu ya, jadi ada 5 langkah. Nah, dari situ kan segi angka kematian menurun. Terus apakah dari segi telurnya itu semakin banyak? kematian. Insya Allah ya. Oh, enggak waktu itu. Oh. Waktu itu. Waktu yang apa itu? Ya, waktu ada perubahan ini setelah 6 bulan dilalui awal. 6 bulan Apakah itu masih ada proses lagi, guys. Proses, jadi gini ya. Proses pertama tadi angka kematian banyak, Iya. kemudian dapat ilmu baru, angka kematian sedikit. Terus sekarang lagi proses mencari ilmu baru lagi Iya. untuk perkembangbiakan. Untuk, cara mengembangkan lebih banyak Nah, lagi. pertanyaan sekarang, dapat ilmu baru apa waktu itu yang awalnya telurnya sedikit, katakanlah Iya. sedikit ya, terus berkembang biak menjadi banyak, itu apa?
hal-hal apa yang dulu pengalaman Iya. dilakukan itu apa? Makanan sama minuman. Makanan, minuman, Makanan sama minuman. perawatan. Perawatan juga harus sering dikontrol. Oh, oke. Itu yang harus telaten. Oke. Intinya makanan minuman ini harus terpenuhi. Iya, harus dipenuhi. Nah, dari situ sehingga menghasilkan semut mulai koloni iya, mulai banyak ya. Iya. Nah, setelah capaian itu semua dilewati itu berapa masanya? Berapa lama? Berapa lama? Mungkin sekitaran 1 tahunan, guys. 1 tahunan. Berarti hitungannya Ada musim juga. oh kalau iya. semut. Soalnya ada musimnya juga ya, guys. Nanti Jadi ada musim kemarau juga, itu yang sulit lagi. Jadi gini sebenarnya lamanya waktu itu karena kita juga nunggu musim. Jadi kalau sekarang yang kita tahu ya, kalau tahu musim berarti misalkan dalam 1 tahun ada 2 musim. Katakanlah musim pejantan, musim caltu. Nah itu kita baru dapat pengalaman setahun baru 1 kali. Iya. Makanya lama. Prosesnya. Nah sekarang setelah itu dilewati, apakah sudah dikatakan bisa berhasil dalam artian tiap hari terus berkembang waktu itu setelah 1,5 tahun dilewati? Belum bisa. Masih banyak prosesnya lagi, guys. Masih banyak prosesnya. Tapi sudah mulai kelihatan ya, kalau Iya. ternak sudah mulai kelihatan. Mulai enggak banyak yang mati. Oke, mulai banyak gak mati tadi ya sudah dijelaskan. Iya. Nah setelah 1,5 tahun ini tujuannya kan pasti kalau dilihat dari pengalaman tadi kan pasti krotonya yang diambil. Iya. Nah mulai kapan bisa menghasilkan uang? Menghasilkan uang Atau dalam hal ini itu menjual krotonya? sekitaran 2 tahun lebih mungkin. 2 tahun lebih. Oh, berarti masih ada masa 1 prosesnya tahun lagi, lagi iya. ya, 1 tahunan lagi ya. Karena ya itu ada musim kemarau itu, semut pasti akan menyusut. Itu yang sulit. Oke, sekarang pertanyaannya ini ya, Kak Yong. Iya. Aduh, kayak orang bingung gitu Kak Yong, padahal kan ini pengalaman pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Cak Yong selama pengalaman ini merasa paling bagus ternaknya? Waktu kapan dan itu sampai berapa tahun? Puncaknya itu Iya. kapan? Puncaknya sekitaran 4 tahunan. 4 tahunan. Berarti ya baru tahun-tahun kemarin ini ya. Nah itu puncaknya gimana? Apa bisa menjual kroto sekian gram atau sekian kilo? Puncaknya itu gimana? Puncaknya ya itu. Pokoknya 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Ya, 4 tahun lebih sekitaran 2000 berapa ya? Sekitaran Ya tadi 2005, Iya. 4 tahun 2019-an. 2019 2020. Itu sudah mulai bisa menjual kroto. menjual kroto juga bisa, bibit juga bisa. Bibit nutrisi waktu Nutrisi itu belum dapat ilmu. Baru dapat ilmu baru kemarin. dapat kemarin tapi itu coba gagal Nah, lagi. dari puncaknya tadi sudah bisa menjual itu bisa balik modal apa tidak? Sudah, guys. Sudah ya. Sudah. Berarti kan bisa dikatakan dari ternak kroto ini sudah bisa berhasil menghasilkan uang dan lebih ya. Iya. Berarti kan nggak sia-sia untuk Nggak. ternak ya. Itu harus sabar. Harus sabar. Ini langsung Telaten. dari pengalaman ya. Berarti 2015 sampai sekarang 2023 Iya. berarti sudah 7 tahun lebih. Iya. Ya, 7 tahun lebih. Lama ya, guys. 7 tahun lebih, terus puncaknya Gagalnya bisa ya. menghasilkan. Setelah tadi bisa mendapatkan uang dari kroto, sekarang sudah mulai merambah ke konten Iya, konten. sama nutrisi ya. Iya. Itu juga melewati proses ya. Ya proses juga, gagal juga pasti. juga. Pasti ada gagal. Nah, kalau ilmu nutrisi ini gimana? Ilmu nutrisi
awalnya coba-coba guys, coba-coba. Selain coba-coba, dapat ilmunya itu gimana? Ilmu dari Apakah sama kayak tadi? Iya, sama YouTube kayak atau gitu. mungkin pergi ke teman-teman peternak mungkin? Iya juga. Oh iya juga. Oke, jadi kalau sekarang posisinya gimana ini guys? Ternak sekarang itu apa menurut Cak Yong sudah bisa benar-benar menghasilkan uang atau gimana? Udah, insya Allah udah guys. Berarti kalau bagi teman-teman pemula kerutu, kalau ternak kerutu itu Gampang-gampang bisa ya, susah. gampang-gampang susah dan bisa Gampang-gampang menghasilkan susah, iya. asalkan Iya, ya pasti. itu tadi Soalnya guys, semut itu makin lama makin langka, telurnya makin lama makin mahal. nah itu guys, jadi ada peluang di situ, namanya ini peluang usaha ternak ya. Kalau tadi pengalaman Cak Yong itu apakah bisa menghasilkan uang, ya pengalaman ini sudah terbukti bisa menghasilkan uang. Jadi Karena juga sulit ternaknya, ya, enggak semudah yang dibayangkan lah sama ya itulah orang-orang. pekerjaan. Kalau menghasilkan uang ya resikonya juga besar. Ini resikonya pada diri kita sendiri terkait dengan konsisten, gak gampang menyerah dan lain sebagainya. Ya jadi sekarang kondisinya bisa menghasilkan uang dari ternak kerutu ya. Ternak kerutu. Kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya itu Cak Yong pengalaman ternak itu mulai tahun 2015 kita 7 tahun, diawali dengan buta ilmu, katakanlah buta ilmu itu setengah tahun. Sik guys, sudah ngomong guys, mulai guys. Ya guys, kita minum dulu guys ya, minum dulu. Bosen nanti. Sahabat-sahabat. Mantap. Nih, jadi Cak Yong itu sudah buta 4 tahun, 1 tahun, setengah tahun, guys. Gara-gara minum ini guys. Jadi buta, pengalaman setengah tahun, jadi trial and error atau nyoba-nyoba, terus dapat ilmu tentang pemula terkait kandang, sirkulasi udara dan lain sebagainya itu selama 1 tahun, jadi 1,5 tahun. Nah kemudian itu hanya bisa mengurangi angka kematian. Selanjutnya belajar lagi tentang perkembangan agar kerutunya banyak itu gimana. Akhirnya masuk ke minum, makan dan perawatan kebersihan ya. Sehari-harian juga. Nah dari situ masih ada yang kurang, ternyata makan itu menjadi masalah karena kurang hemat ataupun belilah gampangannya sudah kita mengeluarkan waktu, energi, tapi kita juga beli juga, padahal bisa dibuat yang lebih hemat. Akhirnya bisa dapat ilmu buat nutrisi beberapa tahun terakhir ini belakangan. Nah akhirnya bisa menghasilkan uang dengan kerutu, nutrisi dan lain sebagainya ya, bibit juga ya. Bibit juga. Nah itu pengalamannya. Kalau bisa pengalaman 4 tahun ini kalian persingkat karena sudah tahu tadi ilmunya. Nah lebih detailnya nanti ada di video Selanjutnya. selain ini ada. Selanjutnya bisa, ataupun kalian cari yang di bawah-bawah itu ada. Terkait nutrisi, terkait perawatan, terkait sirkulasi udara, terkait pembuatan kandang dan lain sebagainya itu ada. Semua ada di situ. Semua ada, dan kita masih terus memberikan ilmu-ilmu gratisan tentang ternak. Jadi harapan kita, kalian yang pemula ingin ternak, ambil pengalaman yang telah dilalui, kesalahan-kesalahannya, kemudian ambil yang positif. Kalian jangan sampai mengikuti pengalaman yang salah. Jadi kalian bisa, katakanlah bulanan langsung bisa ternak menghasilkan uang dari ternak itu. Ya Cak Yong, gitu ya. Sip. Ada tambahan lagi mungkin Cak Yong? Ya itu guys, pokoknya sabarnya harus double 100%, karena gampang-gampang sulit ternak kerutu itu guys. Tapi peluangnya besar. Ya udah, mungkin cukup ini dulu. Seperti biasa, dukungan kalian membantu kita untuk semangat dalam berkonten. Jangan lupa like, Share, komen, subscribe,
channel YouTube Kroto Banyuwangi. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi ya guys. Jangan lupa guys, ini guys biar seger. Oke.